Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Turnip dengan NIM 23042248. Video ini saya buat demi untuk memenuhi ujian akhir semester dalam bentuk storytelling video yang diampu oleh Ibu Artadini Akmal S.AP, MPA. Baiklah, di sini saya mengambil judul yaitu evaluasi kebijakan publik, konsep, kriteria, dan analisis dampak dalam implementasi program bantuan sosial. Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial ekonomi, sosial, dan politik. Namun, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari proses perumusannya, melainkan juga dari hasil dan dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik menjadi tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan sendiri berfungsi sebagai alat kontrol dan pembelajaran bagi pemerintah agar kebijakan yang diterapkan dapat diperbaiki, dilanjutkan, atau bahkan dihentikan. Dalam konteks administrasi negara yang modern, evaluasi kebijakan tidak hanya menilai efektivitas program, tetapi juga mempertimbangkan aspek efisien, keadilan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Dalam cerita makalah yang saya bahas ini dapat membahas bagaimana arti dan jenis evaluasi kebijakannya sendiri, kriteria evaluasi kebijakan, serta analisis dampak kebijakan dengan studi kasus program bantuan sosial atau bansos di Indonesia. Apa sih arti dari evaluasi kebijakan serta jenisnya? Evaluasi kebijakan publik adalah proses penilaian sistematis terhadap isi, pelaksanaan, dan hasil suatu kebijakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan. Dalam menurut DUN tahun 2018, evaluasi kebijakan merupakan aktivitas analisis yang bertujuan menghasilkan informasi yang relevan mengenai kinerja kebijakan publik. Evaluasi ini berfungsi sebagai umpan balik atau feedback dari proses pengambilan keputusan kebijakan yang selanjutnya. Evaluasi kebijakan tidak hanya bersifat netral semata, namun juga melainkan mengandung nilai karena berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan penilaian terhadap manfaat, dampak, dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan sering dilakukan sebagai dasar legitimasi politik dan administrasi dalam perumusan kebijakan lanjutan. Kemudian ada jenis-jenis evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat diklarifikasi ke dalam berbagai jenis. Yang pertama ada evaluasi formatif, yang dimana dilakukan pada tahap awal atau selama kebijakan berlangsung untuk memperbaiki proses implementasi. Evaluasi ini berfokus pada efektivitas pelayanan program dan hambatan yang muncul di lapangan.
Kemudian ada kedua, evaluasi sumatif, yang dimana dilaksanakan setelah kebijakan selesai untuk menghasilkan hasil akhir dan pencapaian tujuan kebijakan. Evaluasi ini digunakan untuk menentukan keberlanjutan suatu kebijakan. Lalu yang ketiga ada evaluasi proses, yaitu menilai bagaimana kebijakan diimplementasikan, termasuk mekanisme kerja, koordinasi antar lembaga, dan keputusan pelaksanaan terhadap prosedur. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dampaknya, yang bertujuan untuk mengukur perubahan yang ditimbulkan oleh kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan, atau bisa disebut dengan intended impact atau unintended impact. Jenis-jenis evaluasi tersebut saling melengkapi dan diperlukan untuk memperoleh gambaran konferensi mengenai kinerja kebijakan publik. Agar evaluasi kebijakan bersifat objektif dan sistematif, diperlukan juga kriteria evaluasi yang jelas. DUN yang disampaikan oleh DUN pada tahun 2018 itu beberapa kriteria utama dari evaluasi kebijakan yang dapat ia paparkan. Yang pertama dari efektivitas, mengukur sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian efisiensinya, mengenai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, termasuk anggaran, waktu, dan tenaga. Lalu yang ketiga, kecukupan, menilai apakah kebijakan mampu menyelesaikan masalah secara substansial atau hanya bersifat parsial. Lalu yang keempat ada pemerataan atau keadilan, yaitu menilai apakah manfaat kebijakan terdistribusi secara adil kepada seluruh kelompok sasarannya. Lalu yang kelima ada responsivitas, yaitu mengukur sejauh mana kebijakan mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Lalu yang keenam, ketepatannya, menilai di mana kesesuaian kebijakan dengan masalah yang dihadapi serta nilai-nilai sosial yang berlaku. Terdapat analisis dampak kebijakan merupakan bagian terpenting dari evaluasi kebijakan yang berfokus pada konsekuensi kebijakan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan institusional masyarakat. Dampak yang dipaparkan di sini yang pertama ada dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penurunan angka kemiskinan. Lalu dampak negatifnya seperti ketergantungan masyarakat terhadap bantuan atau distorsi pasar. Lalu dampak langsungnya ada yang muncul segera setelah kebijakan diterapkan. Lalu dampak yang tidak langsung yaitu yang tidak muncul dalam jangka panjang. Terdapat studi kasus yang saya sampaikan di sini, yaitu evaluasi kebijakan program bantuan sosial, atau yang disebut dengan bansos. Program bantuan sosial atau bansos merupakan kebijakan pemerintahan Indonesia yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan melindungi kelompok rentan, terutama pada masa krisis seperti pandemi COVID-19 pada tahun 2019 lalu. Dan program ini mencapai bantuan tunai dan non-tunai yang disalurkan kepada masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai skema. Terdapat analisis berbagai evaluasi kebijakannya, seperti dari efektivitas, menunjukkan bahwa bansos mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek, namun efektivitasnya masih terkendala oleh penerima yang tidak akurat. Kemudian kedua, efisiensinya dari sisi anggaran. Program bantuan bansos membutuhkan dana yang sangat besar. Ketidaktepatan sasaran menyebabkan pemborosan anggaran dan menurunkan efisiensi kebijakan. Lalu yang ketiga ada keadilan,
Masalah utama dalam implementasi bansos adalah ketimpangan distribusi. Masih ditemukan masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan, sementara kelompok yang relatif mampu justru terdaftar sebagai penerima. Kemudian yang terakhir ada analisis dampaknya. Dampak positif bansos terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun dampak negatifnya adalah munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah serta potensi konflik sosial akibat cemburu sosial. Dapat disimpulkan, evaluasi kebijakan publik merupakan instrumen dalam penyelenggaraan administrasi negara yang efektif dan akuntabel. Melalui pemahaman mengenai arti dan jenis evaluasi kebijakan, penggunaan kriteria evaluasi yang tepat, serta analisis dampak kebijakan, pemerintah dapat memperbaiki kualitas kebijakan publik. Studi kasus program bantuan sosial menunjukkan bagaimana kebijakan yang baik sekalipun tetap memerlukan evaluasi keberlanjutan agar tepat sasaran, efisien, dan keadilan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengaku masih banyaknya terjadi kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.